Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kami akan melakukan sosial eksperimen, yaitu tentang persepsi keterampilan dalam hal berdiskusi, berbicara, bertanya, rapat agar tidak terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nina Mesya dan rekan-rekan aku yaitu Adinda, Anissa, Mela, Giska, dan Utia Rizky. Jadi teman-teman, kita akan melihat bagaimana sih tanggapan mahasiswa UNP tentang persepsi keterampilan dalam hal berbicara, berdiskusi, rapat agar tidak terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Yuk ikuti kami. Baik Kak, izin sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kakak yang telah meluangkan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Giska Amanda, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah mungkin sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kakak, boleh untuk Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Kak, namaku Lucy Septika, aku dari Prodi Pendidikan Kimia BP 25. Oke Kak, nah mungkin langsung saja ya Kak untuk saya sedikit bertanya kepada Kakak. Nah bagaimana sih Kak, menurut Kakak apa pentingnya komunikasi dalam kehidupan kampus? Kalau menurut aku komunikasi ini masuk ke tahapan yang sangat penting ya Kak. Soalnya kalau misalkan kita nggak bisa komunikasi, gimana kita bisa interaksi nantinya dengan teman kita ataupun kepada dosen kita nantinya Kak. Oke, berarti komunikasi ini sangat penting ya Kak ya. Karena komunikasi ini adalah bagian dari bagaimana kita untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, oke Kak. Nah, bagaimana sih Kak pendapat Kakak tentang komunikasi yang baik itu seperti apa? Kalau menurut aku nih Kak, kalau komunikasi yang baik itu saat si pembicaranya ini bisa menyampaikan obrolannya dengan baik, kemudian pendengarnya itu juga mendengarkan si pembicaranya ini Kak. Oke, nah apakah Kakak sudah merasa komunikasi ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Jujur Kak, kalau misalkan di lingkungan kampus, beberapa kali aku ngerasa komunikasi di sini tuh masih kurang Kak. Soalnya saat misalkan kita diskusi kelompok atau mungkin presentasi di dalam kelas, terkadang beberapa audiens itu tidak mendengarkannya dengan baik Kak. Jadi kita yang menjelaskan sesuatu kan tidak didengar, tidak dihargai juga gitu Kak. Oke, nah mungkin cuman itu ya Kak sedikit pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Kak. Baik Kak, perkenalkan nama saya Mela Sari dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, sebelumnya apakah boleh saya tahu nama Kakak? Boleh Kak, kenalin nama aku Nadifa Kasani. Aku dari Prodi Pendidikan Kimia. Aku BP 25 Kak. Baik, untuk hari ini apakah Kakak bersedia saya bertanya mengenai komunikasi Kakak di sekitar kampus ini? Oh boleh Kak. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, saya ingin bertanya, apakah Kakak dalam berkomunikasi dengan orang lain itu Kakak pernah tidak merasa tidak percaya diri ketika berbicara di depan kelas ataupun di depan orang lain? Oh pernah Kak. Waktu itu aku lagi presentasi kan. Jadi waktu itu aku tidak percaya diri karena aku waktu itu tidak menguasai materi Kak. Jadi aku kurang percaya diri kalau lagi presentasi ke orang. Takutnya nanti salah yang aku sampaikan. Baik, berarti Kakak merasa tidak percaya diri ya. Nah, sebelumnya Kakak merasa tidak percaya diri ini apa yang membuat Kakak tidak percaya diri ketika menyampaikan atau berkomunikasi dengan orang tersebut? Yang pertama aku takutnya nanti kayak tadi kan Kak presentasi, takutnya materi yang aku berikan itu nanti salah. Nah dan juga takutnya aku nanti dijudge sih Kak, karena materinya nanti kayaknya dia kurang gitu. Makanya aku kurang percaya diri karena itu. Baik, terima kasih ya Kak. Dan untuk itu, karena kami sudah belajar mengenai komunikasi dan humas, jadi saya di sini ingin memberikan edukasi sedikit agar ketika kita berbicara dengan orang lain itu, pembicaraan kita atau pesan atau materi yang akan kita sampaikan tersebut diterima baik oleh orang. Ada beberapa aspek Kak. Nah, yang pertama itu,
kejelasan materi atau pesan yang akan kita sampaikan. Nah, untuk itu kakak tadi merasa kesulitan ketika materinya kurang dipahami. Jadi untuk memahami materi, untuk menyampaikan pesan tersebut, alangkah baiknya kakak melihat terlebih dahulu pesan itu atau materi itu sudah jelas atau belum, agar yang kakak sampaikan bisa diterima oleh orang lain dan poin utamanya tuh langsung diterima atau dipahami oleh orang lain. Nah, untuk yang kedua itu kakak harus menggunakan intonasi dan volume suara yang bagus. Misalnya ketika presentasi kelas, agar pesan kakak ini diterima, kalau misalnya kelasnya itu kecil, usahakan intonasi suaranya jangan terlalu besar. Jadi untuk penyampaian pesan ini tidak terlalu mengganggu orang yang akan menerima pesan dengan suara kita yang terlalu keras. Dan juga ketika suaranya ketika kelasnya besar, mungkin bisa lebih membesarkan suara. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mengedukasi agar kemampuan berbicara kakak semakin bagus ke depannya. Baik, terima kasih kakak. Kasih juga ya kak atas ilmunya ya kak. Perkenalkan sebelumnya kak, saya Adinda Anggianesa dari Prodi PPKN. Izin sebelumnya, apakah kakak bersedia saya wawancara mengenai keterampilan bertanya? Bersedia. Baik, izin sebelumnya kak, dengan kakak siapa? Nadia. Nadia. Saya akan menanyakan 3 perihal. Yang pertama, kak, apakah kakak pernah bertanya dalam diskusi? Pernah kak. Apa yang membuat kakak berani dalam diskusi tersebut? Biasanya kalau bertanya di diskusi itu karena mungkin ada yang penasaran gitu, kayak pengen tahu sesuatu gitu. Biasanya ada yang kurang paham, mungkin ditanya gitu. Menurut kakak, kemampuan bertanya tersebut, apakah seberapa penting kemampuan tersebut? Mungkin sangat penting kak, karena biasanya kemampuan bertanya tuh bisa menambah wawasan, kadang juga bisa melatih public speaking juga di kelas. Mungkin bisa menambah nilai keaktifan di kelas. Baik kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kak. Baik, izin sebelumnya Bang, perkenalkan saya Anissa Salsa Zahra dari Prodi PPKN. Nah, di sini tujuan saya adalah untuk meminta waktu Abang mewawancarai sebagai narasumber Bang terkait beberapa pertanyaan saya. Jadi kami ada tugas mata kuliah komunikasi dan humas. Jadi bertanya seputar terkait komunikasi ini Bang. Jadi mungkin apakah Bang bersedia untuk diwawancarai? Bersedia Kak. Baik, terima kasih Bang. Nah, mungkin sebelumnya boleh untuk perkenalan diri dulu Bang. Perkenalkan Kak, nama saya Dedi Irwandi dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, terima kasih Bang. Mungkin untuk pertanyaan pertama, di sini kan Bang terkait tentang komunikasi dan hubungan masyarakat. Nah, jadi di sini saya ambil mengenai komunikasi. Pasti dalam komunikasi itu ada tentang diskusi ya Bang? Iya, betul. Nah, jadi untuk di sini saya ingin bertanya seputaran berkaitan komunikasi dalam diskusi. Nah, bagaimana sih menurut Abang ketika berdiskusi itu gimana sih cara efektif supaya tidak terjadi permasalahan ketika diskusi? Mungkin gimana sih cara-cara Abang biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika diskusi? Dari pengalaman saya sejauh ini ketika diskusi sih, yang pertama itu tentunya anggota diskusi itu tentu harus ibaratnya terbuka gitu, menerima semua pendapat dari masing-masing orang yang berdiskusi gitu. Kemudian janganlah terlalu ego gitu, terlalu mentingin pendapat dia yang mau didengar gitu. Kemudian juga tata cara komunikasinya harus sopan, tutur bahasanya gitu sih menurut sejauh pengalaman saya. Itu untuk seputaran diskusi ya Bang, supaya tidak terjadi permasalahan. Mungkin itu yang Abang lakukan ketika diskusi gitu. Nah, mungkin kan Bang ini udah ada beberapa maksudnya kalau ada kendala dalam diskusi ada cara-caranya gitu. Nah, Abang pernah nggak ketika diskusi itu terjadi perbedaan pendapat? Pasti berbeda pendapatnya. Kalau nggak berbeda mungkin bukan diskusi namanya. Iya betul Bang. Jadi ketika itu kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat, gimana cara Bang biar nggak kondisi di kelasnya? Ketika terjadi perbedaan pendapat, mungkin perbedaan pendapat itu sesuatu hal yang wajar ya ketika diskusi. Karena kan
kita, karena kan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda dari setiap hal yang diskusikan. Jadi menurut saya cara hal-hal Iya. yang biar tidak terjadi Seperti kesalahpahaman gitu Kak. Yang seperti yang tadi sih Kak, mungkin mendengarkan kelompok yang lain ketika berdiskusi, mungkin saling menghargai gitu ketika orang lain mengemukakan pendapatnya, didengarkan gitu. Begitupun juga kita harus menggunakan tutur bahasa yang baik gitu Kak. Baik, terima kasih Bang. Jadi mungkin untuk hal diskusi dalam berkomunikasi dalam diskusi itu pasti ada hambatannya kan Bang, seperti perbedaan pendapat tadi gitu. Nah, kita mungkin sebagai mahasiswa tentunya ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Seperti tadi kita dengarkan gitu kan Bang. Jadi supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Mungkin itu kan Bang. Mungkin terima kasih Bang untuk atas waktunya. Sama-sama Kak. Bang, sebelumnya permisi Bang. Saya dari jurusan PPKN UNP ingin menanyakan beberapa hal terkait komunikasi di dalam rapat atau organisasi. Jadi kami di sini mencari informan untuk diwawancarai. Jadi saya di sini bersama Abang namanya Ruji Iswanda, dari jurusan. Teknik Elektronika. Oke Bang, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Itu yang pertama, apakah Abang pernah mengikuti rapat organisasi atau kegiatan kampus? Selama ini saya di perkuliahan ada beberapa saya ikuti. Contoh kayak program PKKMB saya ikuti juga dan banyak lah. Tapi saya nggak terlalu ingat kali gitu ya. Oke, baik Bang. Kemudian selanjutnya di sini, kendala komunikasi apa saja yang biasanya terjadi pada saat rapat itu berlangsung? Biasanya sering terjadi pelin-pelan atau pembahasannya bolak-balik. Kemudian menurut Abang, bagaimana cara menghindari kesalahpahaman pada saat rapat ini? Kalau untuk menghindari kesalahpahaman biasanya orang harus turunin egonya masing-masing. Karena kalau ego yang dituruti maka dalam rapat itu bisa kacau. Baik Bang. Oke Bang. Terima kasih ya Bang udah mau diwawancarai. Oke teman-teman, jadi aku sudah bersama dengan salah satu narasumber. Mungkin Bang perkenalkan dulu, nama aku nih Namaisya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau boleh tahu Abang ini siapa? Kenalkan, nama saya Abi Manyu Zahira dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi Kak. Abang panggilannya siapa Bang? Bang Abi. Bang Abi, mungkin Bang, aku akan bertanya terkait hambatan dalam berkomunikasi Bang. Jadi aku ingin bertanya, apakah Abang pernah mengalami perbedaan pendapat dan itu menghambat Abang dalam berkomunikasi, atau Abang pernah mengalami miskomunikasi? Pernah Kak, karena pada zaman sekarang itu kan orang lebih banyak menggunakan teknologi sehingga orang itu lebih banyak introvert Kak, karena berfokus kepada HP aja. Jadi orang itu nggak mau berkomunikasi sama orang lain Kak, sehingga adanya miskomunikasi itu sering terjadi pada masa sekarang ini Kak. Contohnya kalau sama itu Sama teman Abang sama tadi? teman tadi Kak, karena dia itu introvert Kak. Jadi adalah miskomunikasi kami dalam pengerjaan tugas Kak. Terkadang dalam akuntansi itu kan harus balance Kak. Jadi apalagi Lanjut aja Bang. Bang lanjut aja Bang, nanti kami edit Bang. jadi dalam akuntansi itu kan laporan keuangan itu harus balance Kak. Jadi waktu itu ada miskomunikasinya dari laporan neracanya Kak. Aku dapatnya itu 1,5, sedangkan dia dapatnya 1,450 Kak. Jadi di situ letak miskomunikasinya sih Kak. Oke, terima kasih Bang. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin yang terakhir Bang, karena tidak banyak-banyak kami bertanya tentang hambatan ini. Bagaimana cara Abang mengatasi hal yang sudah Abang sebutan tadi gitu? Bagaimana cara Abang mengatasi hambatan komunikasi ini? Itu bertemu langsung sih Kak. Iya. Untuk biar nggak ada lagi miskomunikasinya Kak. Jangan melalui gadget aja Kak. Itu aja. Berarti salah satu cara dari Abang tuh bertemu langsung ya Bang. Mungkin sedikit memberikan saran Bang dari hal yang sudah aku pelajari di kelas. Jadi salah satu kita untuk mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan umpan balik selalu Bang. Jadi kita selalu meminta feedback kepada teman-teman kita. Jadi kita tahu gitu di mana letak miskomunikasinya Bang. Agar
pesan yang kita tuh mengurangi kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Mungkin hanya segitu Bang. Terima kasih atas waktu Bang dan maaf mengganggu waktunya Bang. Jadi teman-teman, itulah wawancara yang aku lakukan hari ini dengan Bang Abi dari Prodi Akuntansi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah hasil wawancara kami pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.